Uh, itu juga beliau menyampaikan terima kasih atas komitmen Indonesia dan berharap agar apa yang sudah kita lakukan sejauh ini dalam Board of Peace ini akan bisa terus maju secara bertahap. Saya juga menyampaikan concern dari beberapa negara yang ada di grup 8 ini terkait situasi terkini di Palestina dan tepi barat, dan kita semua meyakini bahwa kepemimpinan Amerika Serikat untuk bisa menghentikan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi atau masih terjadi di sana, dan berharap agar supervisi yang dilakukan atau pengawasan yang dilakukan itu bisa membuat apa yang menjadi rencana Board of Peace ini bisa terus berlanjut ke fase berikutnya. Saya kira itu saja, kan tadi setengah jam ya, nggak lama. Isi. Soal yang terbaru itu kan kita jadi Deputy Commander. Ya. Sementara banyak yang menilai bahwa Indonesia ini kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, justru menilai banyak risk yang mungkin akan terjadi ke depannya. Sebenarnya tugas sebagai Deputy Commander itu apa sih? Kenapa tidak dipilih negara-negara lain yang punya hubungan diplomatik seperti Maroko, Kazakhstan? Hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan Israel. Karena ini kan bukan kaitannya dengan pengakuan ada hubungan atau tidak. Ini adalah pasukan yang ditugaskan untuk, yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugasnya intinya adalah menjaga situasi. Nah, saya kira saya juga perlu menjelaskan karena ini juga perlu disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF untuk memberikan satu batasan yang lebih rigid daripada apa yang sudah dikeluarkan lewat resolusi Dewan Keamanan. Nah, artinya kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan yang menjadi national caveat kita. Nah, national caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga ya kan, masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana, dan tentu saja ya, ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri. Tapi ini sekali lagi keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demilitarisasi ataupun operasi militer. Nah, yang berikutnya, undangan sebagai Deputy Commander gitu, biasanya normanya adalah kalau misalnya pasukan terbanyak itu dikasih kehormatan untuk menjadi Force Commander, dan dalam kaitannya dengan ISF ini Force Commander itu dipegang oleh Amerika Serikat. Ada 3 Deputy Commander, salah satunya adalah Deputy Commander
bidang operasi, dan karena pasukan Indonesia juga merupakan yang terbanyak di sana, maka Deputi Komandan Operasi ini juga merupakan sesuatu yang ya penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian. Dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan di ISF. Pak Menko,